Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cik dulu channel. Alhamdulillah saat ini Cik bersama rombongan Majelis Taklim Zawiyah Samaniyah Umariyah Palembang akan melaksanakan prosesi ziarah ke makam-makam para raja, sultan dan ulama di lingkungan Kesultanan Palembang Salam. Saat ini Cik berada di kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro yang berlokasi di Satu Ilir Palembang. Oke, Bang Cik dulu channel. Mari sama-sama kita ikuti prosesi ziarah ke makam para raja dan sultan serta ulama di lingkungan Kesultanan Palembang Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati minallah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah Majelis Zikir, Majelis Ziarah Majelis Taklim Umariyah Zawiyah Samaniyah Datuk Saman Ambassador Palembang, para ziarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di salah satu kompleks pemakaman yang bersejarah. Di takziah kita atau ziarah kita pada yang pertama ini, kita berada di kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro ini adalah zuriat daripada Raden Patah, dan Raden Patah, Aryodina, yang pada awal abad ke 16 di 1500-an beliau hijrah dari Jawa ke Palembang hingga mendirikanlah kerajaan Palembang dan juga membangun sebuah keraton. Keratonnya itu atau istananya itu bernama Kuto Gawang yang sekarang sudah menjadi Pusri di belakang kita. Kenapa? Karena pada waktu itu berperang melawan VOC Belanda sehingga Kuto Gawang terbakar hangus. Itu di abad ke 17. Kemudian Ki Gede Ing Suro ini dengan para pengikut-pengikutnya itu atau 17 sekitar 80-an dari hijrah dari Jawa ke Palembang di abad ke-16 itu mendirikanlah Kesultanan Palembang Salam, kemudian bermakam di kompleks pemakaman dulunya disebut dengan Candi Laras. Ini dulu lahannya lahan Candi Laras, tempat istananya Aryodila di abad ke-15 Nah, dari situ kemudian oleh Ki Gede Ing Suro diambil berubah fungsinya menjadi kompleks pemakaman. Karena itu sudah Islam Di zaman Aryodila juga sudah Islam, zaman Raden Patah sudah Islam. Nah, kemudian setelah Ki Gede Ing Suro dan keluarganya wafat, maka bermakamlah di kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro yang sudah usianya berapa ratus tahun ini, 500 tahun ya, wafat yang lalu ya. Nah inilah
Kemudian dari Kigiri ini menjadi cikal bakal zuriat dan raja-raja Palembang, sultan-sultan Palembang. Salah satunya kemudian nanti anak-anaknya yang menjadi raja Palembang. Kemudian nanti zaman di Sabu Kingking nanti. Setelah ini nanti kerajaan atau dinasti Kesultanan Palembang atau kerajaan Palembang nanti beralih Sabu Kingking makamnya. Nah ini makam yang pertama. Marilah hadirin sekalian ya, kita membacakan surah Al-Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, Qul 3 kali, Qul Falaq wa Nas, dan doa arwah. Kita doakan, kita hadiahkan kepada arwah almarhum dan almarhumah zuriat pendiri dari Kesultanan Palembang Darussalam ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak melupakan sejarah. Ya. Dari sinilah kemudian Palembang atau Kesultanan Palembang lahir. Jadi alhamdulillah kita dapat berziarah pada tahun ini di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah bagi kita semua dengan berkat daripada para aulia, para wali-wali Allah yang ada di Palembang. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa qullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa khususan Kiai di Gede Timsro kulluhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.
على الإسلام أحباب الباب الجديد عن الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه اللهم تقبل عن سنته ومسيرته وتعبيته واغفر له وارحمه وآتنا وربنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ربنا وانت ذلك رحمتك ومستقبل رحمتك وانت اوليائك والذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن رفيقا وسلامك من الله توابا رحيما ربنا تقبل منا انك السميع العليم وعليم التوابين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن المرضى والعافية بهاجاتنا يا قاضي الحاجات حاجة الدنيا بالميسرة في الآخرة بالمغفرة وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين حتى الأمين بسم الله الفاتحة. اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومحبتك يا ربي بهم وبآله وعندي بالناس وبالفرج يا ربنا لا تصنع بجاه المصطفى واهدنا ضيفا فينا ضعفاء ربنا تقبل منا دعاءنا وزيارتنا ومناجاتنا إنك أنت الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر الليالي توسلنا إليك في الحبيب تقضي حاجاتنا في هذه الساعة قريب الدنيا والآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Hadirin sekalian, setelah ini nanti kita ke Sabu Kingking. Namun sebelum itu kita ke atas sedikit itu Pangeran Mangkubumi nembing kapal. Jadi ada cerita heroik di dalamnya ya. Beliau memiringkan kapal VOC itu ya dengan kaki sebelah itu. Miring kapal itu. Maka dia diagani dengan Pangeran Mangkubumi nembing kapal. Pangeran yang memiringkan kapal dengan kaki sebelah itu. Nah, itu di zaman itu ya VOC di abad ke 16 ya. Kita ke atas ya, ke pojok itu ya. Boleh kita nyewa dulu jalan-jalan. Setelah itu baru kita ke nembing kapal. Ya. Maijan ya. Jelas ke situ. Maijan. Boleh, Pak. Jadi, kaki baru ke situ. Aksi itu ini model pesawat ya. Candi. Batu-batu. Iya. Lebar sedikit wadah. Iflat. Bagus. Atau itu Ben. Sini kalau mana tadi deh. Padanya di sini. Masjid Agung bagi berubah kiblatnya. 100 tahun itu sudah. Iya. Kan jadi sedikit ya. Miring. Berubah. Itu tulis jangan. Mungkin Ustaz termasuk yang beliau ini pakar sebenarnya. Beliau mungkin ada variasi sedikit jadi seperti
bahasa Indonesia apa yang campur-campur Palembang. Jadi makam konten makam Ki Gede Suro ini leluhur penguasa Palembang lah. Jadi awalnya itu setelah kejadian huru hara di Demak, jadi ada hari penangsang yang melawan itu, ada yang berhadapan dengan yang leluhur dari Kesultanan Jawa itu. Beliau wafat, mangkat ya pada waktu pertarungan itu. Nah, pengikut area penangsangnya, area Jipang ini kemudian sebagian besar ke hijrah pergi ke Palembang. Tapi negeri Palembang ini negeri tempat leluhur juga kan, Raden Patah lahir di Palembang. Jadi mereka ada sekitar 23 atau 24 itu. Pengikut 80. Jadi cukup banyak. Jadi mereka itu ke Palembang, kemudian itulah mendirikan cikal bakal kerajaan Palembang, Kerajaan Palembang dari Palembang. Jadi mereka bermakam di sini. Menurut beberapa penelitian memang ada kemungkinan areal ini juga katanya sudah menjadi areal di masa sebelumnya. Karena ada satu cerita ya ini, jadi Admiral Chengdu itu pada waktu dia masuk ke Palembang, kalau dia melihat ke kanan ada semacam tempat yang agak tinggi kan, sebelah sana kan laut kan. Iya. Jadi kemungkinan menurut peneliti itu inilah areal, salah satu areal yang dilihat oleh Chengdu itu. Jadi mereka itu memang mengambil tempat yang sudah dulunya dimuliakan pada itu dijadikan makam kan. Ada beberapa tempat lagi sebenarnya kan, seperti sekarang ini sampaikan ada Pangeran Mangkubumi Nembing Kapal misalnya. Nah yang pulau baru dapat lagi misalnya judulnya Mangkubumi itu dalam bahasa Melayu artinya bendahara, bendahara kerajaan. Jadi dia tuh bisa dikatakan kalau kita buat struktur ketua sekretaris ya bendahara, perbendaharaan, keuangan negara. Jadi memang posisi sangat penting. Tapi yang muncul kan lebih kepada cerita kekaromahan beliau pada waktu konflik Kuto Gawang ini melawan VOC. Ada namanya Kapitan Panjang itu yang itu. Jadi ketika berlabuh di laut ini beliau naik ke itu kapal tuh kata saat langsung sebelah saking dasar. Nah, setelah kejadian itulah Kuto Gawang di depan ini begitu berperang dengan VOC, dibakar habis oleh VOC. Jadi ini kan keraton depan ini keraton Kuto Gawang kan, dibakar habis selama sampai 7 hari 7 malam baru habis apinya, baru hilang. Kemudian itulah pindah ke Beringin Janggut kan selama masa itu. Cuma Mangkubumi misalnya memang di Beringin Janggut misalnya sudah di keraton Beringin Janggut. Sini lah makam sini. Iya, bukan waktu beliau menjadi masih hidup gitu. Iya. Masih hidup deh. Ya di sini terakhir dia berperang, kan ada perang 2 kali peristiwa. Perang yang pertama tuh Belanda kalah, kemudian yang kedua kali itu hijrah baru ke ketiga. Abdurrahman yang mimpin. Nah, ya berperang sini tewas. Dia tahun 1659. Areal makam di sini itu dia. Nah, areal makam ini sebenarnya baru ditemukan oleh RMA misalnya tahun 34 areal ini. Jadi sudah diteliti berapa kali sampai terakhir kemudian di zaman wakil presiden Adam Malik diresmikan. Jadi mungkin cuma sih kok wakil presiden ini pernah ke sini Adam Malik. Iya, itu kan ada fotonya di rumah depan. Itu kan sampai sana kan. Iya, satu juga. Ini candi Laras namanya. Laras. Sebelah itu ada kampang di tempat Soko. Itu diperluas dulu ini ada masjid itu kan. Yang baru ini, memang baru diperluas zaman itu. Masih ukuran itu. Ada sikok lagi ya, Bu? Yang sedikit itu ada di sini sampai yang asli. Rata. Di dalam Mik sikok lagi mana? Di sini lah. Ada denahnya. Mik sikok lagi mana? Sebelah pintu mungkin ada 14. Nah, kita jalan-jalan langsung sampai di kapal.
sama dia, Fikirullah.